Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih solihah? Hari ini adalah hari keempat di mana kita harus belajar dengan daring dari rumah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada hari ini, hari keempat, Ustazah sudah siapkan materi untuk belajar kita bersama, yaitu seni budaya dan prakarya. Yang mana pada tema kedua ini kita akan belajar seni dekorasi. Nah, siapa aja yang akan belajar? Kelas 3 Al-A'la, 3 Asyam, dan 3 Al-Qamar. Oke, selanjutnya apa itu seni dekorasi atau dekoratif? Ada yang sudah baca bukunya? Iya, kalau di buku kalian juga tidak jauh berbeda dari yang Ustazah buatkan ini. Seni dekoratif atau gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan pola atau motif tertentu untuk membuatnya lebih menarik. Nah, gambar dekoratif digunakan untuk menghias berbagai benda, biasanya dijadikan sebagai hiasan rumah dan lain sebagainya. Oke, untuk menggambar seni dekoratif atau gambar dekoratif itu kita harus mengenal atau memahami unsur-unsur gambar dekoratif. Apa saja unsur-unsurnya? Oke, yang pertama adalah titik. Titik, sudah tahu titik ya? Titik adalah unsur gambar dekoratif dengan ukuran terkecil, hanya tik begitu. Nah, itu contoh dari titik. Ada berapa titik yang Ustazah buat? Ya, yang bisa jawab berarti sudah bisa menghitung. Oke, selanjutnya selain titik, yang kedua ada garis. Nah, garis di sini kalau di buku kalian itu ada macam-macam ya garisnya ya. Sama di contoh yang Ustazah buatkan juga. Ini ada yang berbeda mungkin ya, nanti bisa dijadikan tambahan pengetahuan ya yang berbeda. Yang tidak ada di bukumu berarti ini ada tambahan pengetahuan. Nah, garis itu adalah gabungan antar titik. Titik-titik-titik yang digabung jadilah sebuah garis. Nah, garis ini ada macam-macam, ada garis lurus. Kalau di buku kalian itu ada garis lurus, horizontal, ada vertikal, ada diagonal. Nah, di sini Ustazah tuliskan garis lurus aja. Kemudian ada garis melengkung. Nah, di garis melengkung Ustazah kasih contoh setengah lingkaran. Kalau di buku kalian ada melengkung, cembung, cembung, dan cekung. Kemudian ada garis zigzag, kemudian ada garis gelombang, ada garis spiral, juga garis ikal. Selanjutnya unsur gambar dekoratif yang ketiga yaitu bidang atau bentuk. Nah, kita dapat membuat gambar dekoratif menggunakan bidang atau bentuk. Nah, apa saja bentuk-bentuk itu? Contohnya, bidang atau bentuk ini segitiga, belah ketupat, persegi panjang, persegi, lingkaran, bahkan ada yang lebih banyak lagi ya. Contoh lainnya misalnya ada layang-layang, kemudian apa lagi? Iya betul, masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah warna. Nah, warna ini ada dua ya. Sebenarnya ada tiga sih tersier. Nah, kalau warna ini ada warna yang utama adalah warna primer dan warna sekunder. Warna primer ini apa saja? Ada tiga warna. Apa? Betul, warna biru,
warna merah dan warna kuning seperti di contoh gambarnya itu ya, warna primer. Nah, ketika kita akan menggabungkan dua warna primer, maka kita akan mendapatkan warna baru, yaitu warna sekunder. Warna sekunder itu misalnya warna hijau. Nah, ini contohnya warna hijau. Warna hijau itu kita dapatkan dengan cara mencampurkan warna biru dan kuning. Kalau warna ungu, ada yang tahu? Betul sekali, warna biru dan merah. Ketika kita campurkan akan jadi warna ungu. Kemudian kalau warna oranye, warna apa? Betul sekali, warna merah dan warna kuning. Kita campur akan jadi warna oranye. Nah, anak-anak punya pewarna di rumah? Boleh dicoba ya. Oke, dari tiga warna dasar dicoba. Kalau misalnya dicampur jadi warna apa? Nanti boleh cerita sama Ustazah ya. Oke, selanjutnya unsur yang terakhir adalah tekstur. Nah, tekstur itu apa sih? Tekstur merupakan sifat permukaan benda yang dapat dilihat dan diraba. Nah, tekstur ini ada dua jenisnya, yaitu tekstur nyata dan tekstur maya atau semu. Tekstur nyata itu apa? Tekstur nyata itu tekstur yang jika diraba dan atau dilihat menunjukkan hal yang sama. Sedangkan tekstur maya adalah permukaan berkesan bertekstur, tetapi aslinya tidak. Nah, ini contohnya. Tekstur nyata, kalian bisa melihat batu ya, batu atau pasir atau apa ya yang misalnya atau apa ya yang beda itu kan yang kasar-kasar gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak contohnya punyanya Ustazah ini, batu. Batu itu tekstur nyata. Kenapa kok dikatakan nyata? Karena tekstur batu saat dilihat dan diraba terasa kasar, sama ya. Dilihat itu ada jarak-jaraknya gitu ya, kayak ya seperti dilihat. Ketika diraba rasanya seperti ada bedanya gitu ya ketika kita meraba. Sedangkan tekstur maya atau tekstur semu itu adalah tekstur misalnya tekstur batuan pada lukisan. Nah, dilihat teksturnya seperti kasar begitu. Nah, ketika kita sentuh atau kita raba, teksturnya halus. Nah, itu namanya tekstur maya atau tekstur semu. Begitu ya anak-anak? Apakah ada pertanyaan dari materi yang Ustazah sampaikan? Kalau mau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau mau langsung telepon Ustazah juga boleh. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, anak solih solihah saatnya mengerjakan tugas. Apa itu tugasnya? Nah, ini tugasnya. Ustazah sudah buatkan contoh. Kalian bisa membuat gambar dekoratif seperti contohnya Ustazah ini. Oke, Ustazah buatkan dua contoh. Ini dan satu lagi. Nah, kalau misalnya kalian merasa kesulitan dari tekstur yang Ustazah sudah tunjukkan contoh-contohnya, misalnya ini terdiri dari apa ini? Garis sama bentuk ya. Kemudian kalau yang di sini melengkung dan lain sebagainya. Nah, di situ ya termasuk warna pewarnaannya. Kalian boleh bebas mau niru contohnya Ustazah atau membuat sendiri, tidak ada masalah. Jangan lupa jika sudah selesai boleh difoto dan dikirimkan. Oke? Ustazah akhiri.
Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada masukan, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.